Kitab kuno para leluhur menyebutkan bahwa sang surya bukanlah sekadar bola api di langit, melainkan napas dari jagat raya yang memberikan restu pada hamparan tanah di kerajaan Nuswantara. Namun, keangkuhan para penguasa yang memuja bayangan dan mengabaikan keseimbangan alam membuat sang Dewa Surya menarik kembali selimut cahayanya, meninggalkan bumi dalam dekapan malam yang tak kunjung usai. Kini, Nuswantara hanyalah sebuah negeri yang membeku dalam sunyi, di mana hutan-hutan rimbun berubah menjadi barisan pepohonan mati yang tampak seperti tulang belulang raksasa yang mencuat dari tanah hitam. Langit yang dulu biru cerah, kini tertutup oleh kabut jelaga yang tebal, memaksa penduduk desa untuk hidup di bawah temaram lampu minyak, yang apinya mulai kehilangan daya untuk membelah kegelapan. Di pusat ibu kota yang runtuh, sebuah api suci dijaga oleh para pertapa di dalam candi penantian. Satu-satunya tempat di mana sisa-sisa kehangatan masih bisa dirasakan oleh tubuh yang menggigil. Bima, seorang pemuda dengan tatapan mata setajam elang yang terbiasa mengintip di balik pekatnya malam, berdiri tegak di atas benteng batu, mengamati batas hutan yang tampak seperti mulut monster raksasa. Ia adalah seorang Wanakirana, salah satu dari segelintir pengelana yang berani menantang kutukan malam demi mencari sari surya. Butiran energi purba yang diyakini tertinggal di tempot-tempot keramat. Di pinggangnya terselip sebilah keris pusaka yang hulunya terbuat dari kayu jati tua. Sebuah warisan dari kakeknya yang konon pernah melihat detik-detik terakhir saat matahari terbenam. Untuk selamanya, orang-orang di sekitarnya tampak seperti bayangan yang berjalan. Kulit mereka berubah menjadi kelabu, dan suara tawa telah lama digantikan oleh isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Di negeri ini satu mangkuk nasi hangat telah menjadi kemewahan yang hanya bisa diimpikan, sementara rasa lapar dan dingin menjadi kawan tidur yang paling setia bagi rakyat jelata. Prabu Gajah Manggala, penguasa Nuswantara yang kini ringkih, duduk di singgasananya dengan mata yang tertutup kain putih, terus merapal doa agar kutukan ini segera diangkat dari tanah kelahirannya. Sang Prabu percaya bahwa hilangnya fajar bukanlah bencana alam, melainkan akibat dari dicurinya pusaka Manik Surya oleh sesosok makhluk kegelapan bernama Kala Ireng yang bersembunyi di puncak Gunung Meru. Bagi Bima, cerita itu adalah cambuk yang memacu jantungnya. Ia tahu bahwa jika tidak ada yang berani melangkah, maka seluruh keturunannya hanya akan mengenal dunia sebagai tempat yang hitam dan mematikan. Berbekal peta kulit kerbau yang sudah kusam, Bima memutuskan untuk melakukan perjalanan yang dianggap banyak orang sebagai langkah bunuh diri menuju jantung kegelapan. Kabar tentang rencana Bima menyebar cepat di antara penduduk, membangkitkan sedikit percikan harapan yang hampir padam di tengah keputusasaan yang telah mengakar selama 2 generasi. Sebelum melangkah pergi, Bima menemui Nyi Ratih, seorang dukun tua yang menjaga sumur air kehidupan di pinggiran desa yang kini hanya berisi lumpur dingin. Nyi Ratih memberikan sebuah bumbung bambu berisi air suci dan berpesan, "Anakku, kegelapan ini tidak hanya menyerang matamu, tapi juga mencoba memakan jiwamu dari dalam." Bima mengangguk paham. Ia merasakan beban berat di bahunya. Bukan hanya tas perbekalan, melainkan doa ribuan orang yang menggantungkan nasib padanya. Ia melangkah keluar dari gerbang kayu besar yang berderit, masuk ke dalam kabut hitam yang memiliki aroma amis, seperti darah tua dan tanah yang membusuk. Langkah kakinya di atas tanah berbatu menciptakan gema yang aneh. Seolah-olah ada ribuan kaki lain yang mengikuti dari kejauhan namun tak pernah menampakkan diri. Hutan yang ia masuki kini dipenuhi oleh makhluk yang disebut lelembut petang, roh-roh manusia yang telah kehilangan arah dan kini hanya memiliki nafsu untuk memangsa sisa-sisa energi kehidupan. Bima harus menahan napas setiap kali melihat binar mata kuning yang mengintip dari balik semak berduri, berdoa agar kerisnya tetap tenang di dalam sarungnya. Perjalanan menuju Gunung Meru bukanlah sekadar menempuh jarak, melainkan sebuah ujian ketahanan mental, di mana waktu seolah berhenti berputar dan setiap menit terasa seperti 1 jam yang menyiksa. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah desa yang sudah menjadi kuburan massal, di mana rumah-rumah panggungnya telah roboh dan tertutup lumut beracun yang bersinar redup. Bima berhenti sejenak untuk memberikan penghormatan pada sisa-sisa kehidupan itu, menyadari betapa rapuhnya manusia ketika alam semesta memutuskan untuk mematikan lampunya. Tiba-tiba, suara kepakan sayap yang sangat besar terdengar dari atas pohon raksasa, diikuti oleh suara tawa melengking yang menusuk telinga hingga berdarah. Seekor banaspati, hantu api yang kini berubah menjadi api hitam karena ketiadaan matahari, melayang di depannya dengan wajah yang hancur dan penuh kebencian. Bima segera menghunus kerisnya, dan anehnya, bilah besi itu mengeluarkan cahaya kebiruan yang redup, namun cukup untuk membuat sang makhluk mundur selangkah.
Pertarungan singkat terjadi di antara pepohonan mati. Bima bergerak lincah seperti penari silat, menghindari sambaran api hitam yang bisa menghanguskan daging dalam sekejap. Dengan satu tusukan tepat di titik tengah pusaran api sang Banaspati, makhluk itu meledak menjadi abu, meninggalkan keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya. Bima melanjutkan perjalanannya hingga tiba di tepi lembah ratap, sebuah jurang tanpa dasar yang konon menjadi tempat pembuangan jiwa. Jiwa yang menyerah pada keputusasaan. Untuk menyeberangi lembah itu, ia harus melewati jembatan akar tunggal yang sangat licin dan terus-menerus bergoyang ditiup angin kencang dari bawah jurang. Di bawah sana suara jutaan bisikan terdengar, memanggil-manggil namanya, mencoba membujuknya untuk melompat dan mengakhiri semua penderitaan ini dengan cara yang paling mudah. Bima memejamkan mata, memikirkan wajah ibunya yang renta dan senyum adik perempuannya yang belum pernah melihat warna pelangi, memperkuat tekadnya untuk tetap berpijak. Setelah berhasil menyeberang, ia mulai mendaki lereng Gunung Meru yang dipenuhi oleh bebatuan tajam dan udara yang semakin tipis, hingga dadanya terasa seperti dihimpit batu besar. Di ketinggian itu, ia bisa melihat hamparan awan hitam dari atas. Menyadari betapa luasnya kutukan ini, menyelimuti tanah Nuswantara yang dulunya subur makmur. Di puncak gunung, berdiri sebuah candi yang seluruhnya terbuat dari batu hitam, tanpa ada satupun ukiran, kecuali lubang-lubang yang tampak seperti mata yang terus mengawasi. Bima melangkah masuk ke dalam ruang utama candi, di mana ia melihat sesosok raksasa yang duduk bersila di tengah ruangan, dikelilingi oleh rantai-rantai sihir yang mengeluarkan asap hitam. Itulah Kalaireng, sang pencuri cahaya, yang memiliki kulit sekeras baja dan mata yang merupakan lubang kegosongan tanpa akhir. Berani sekali cacing kecil seperti kau datang ke tempat di mana harapan pun enggan untuk tinggal. Suara Kalaireng membuat dinding candi bergetar hebat. Bima tidak menjawab dengan kata-kata. Ia memasang kuda-kuda, merasakan setiap aliran energi di tubuhnya berkumpul pada ujung keris yang ia genggam erat. Kalaireng bangkit, tingginya mencapai langit-langit candi, dan ia mengayunkan gada raksasa yang terbuat dari tulang binatang purba ke arah Bima. Bima berguling di lantai batu, menghindari hantaman yang menghancurkan ubin di bawahnya, lalu melompat ke bahu sang raksasa untuk mencoba menyerang lehernya. Namun, kulit Kalaireng terlalu kuat. Keris Bima hanya meninggalkan goresan tipis yang segera menutup kembali oleh kabut hitam. Sang raksasa tertawa meremehkan, lalu menangkap tubuh Bima dan melemparkannya ke dinding hingga pemuda itu memuntahkan darah segar. Dalam kondisi setengah sadar, Bima mendengar suara nyiratih dalam benaknya, mengingatkannya bahwa kegelapan hanya bisa dikalahkan oleh cahaya yang lahir dari keikhlasan. Bima menyadari bahwa ia tidak membawa cukup cahaya fisik untuk mengalahkan makhluk ini. Namun, ia memiliki api semangat yang tidak bisa dipadamkan oleh sihir apapun. Ia bangkit dengan tertatih, melepaskan kerisnya, dan justru merentangkan kedua tangannya libar-libar di depan Kalaireng. Ambillah sisa panas tubuhku, jika itu yang kau inginkan. Tapi biarkan cahaya kembali pada mereka yang berhak memilikinya, teriak Bima dengan sisa kekuatannya. Kalaireng tertegun sejenak. Ia tidak pernah melihat manusia yang menawarkan dirinya sendiri tanpa rasa takut atau keinginan untuk membunuh. Saat sang raksasa hendak mencengkeram jantung Bima, tiba-tiba dari dada Bima memancar cahaya putih murni yang begitu terang, hasil dari pengorbanan suci yang tulus. Cahaya itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam diri Bima sendiri, memecahkan kutukan yang selama ini menyegel pusaka di dalam tubuh Kalaireng. Kalaireng melolong kesakitan saat tubuh bayangannya mulai menguap, terkena sinar putih tersebut. Hingga akhirnya, ia lenyap sepenuhnya menjadi kepulan asap putih yang wangi. Di tempat raksasa itu berdiri, kini tertinggal sebuah permata emas yang berdenyut-denyut, seperti jantung yang hidup. Inilah Manik Surya. Bima meraih permata itu, dan seketika ia merasakan aliran energi yang luar biasa masuk ke dalam pembuluh darahnya, menyembuhkan luka-lukanya secara instan. Namun, ia tahu, permata ini tidak boleh tinggal di sini. Ia harus membawanya kembali ke altar candi penantian untuk menyebarkan cahayanya ke seluruh penjuru negeri. Perjalanan turun gunung terasa lebih ringan, karena setiap langkah Bima kini meninggalkan jejak cahaya yang tidak bisa tertutup oleh kabut. Saat ia tiba di kaki gunung, ia melihat bahwa makhluk-makhluk kegelapan mulai menyingkir, tidak tahan dengan radiasi murni yang terpancar dari Manik Surya di tangannya. Bima terus berlari melintasi hutan, melewati desa-desa yang mati, membawa obor harapan yang akan menghidupkan kembali peradaban Nuswantara. Di gerbang ibu kota,
Ribuan orang telah berkumpul, seolah-olah mereka telah merasakan getaran perubahan yang dibawa oleh Sang Wana Kirana. Prabu Gajah Manggala berdiri di depan candi, wajahnya yang buta menghadap ke atas, air mata mengalir dari balik kain putihnya. Bima meletakkan manik surya ke atas cawan batu di puncak candi, dan seketika, sebuah pilar cahaya emas melesat tinggi menembus langit hitam yang pekat. Langit yang selama ini seperti kanvas gelap mulai retak, menampakkan semburat warna merah dan ungu yang sudah dirindukan selama puluhan tahun. Angin segar bertiup kencang, menyapu bersih debu-debu jelaga yang selama ini menyesakkan dada para penduduk. Perlahan namun pasti, matahari mulai muncul dari balik cakrawala timur, memberikan salam pertamanya pada bumi yang sudah lama kedinginan. Rumput-rumput hijau mulai menyembul dari balik tanah hitam, dan kuncup bunga melati mulai mekar, menebarkan aroma harum yang sudah melegenda. Burung-burung berkicau riuh rendah, menyambut kembalinya siklus kehidupan yang sempat terputus oleh ambisi gelap manusia. Bima jatuh terduduk di depan altar, tubuhnya terasa sangat lelah, namun jiwanya dipenuhi oleh kedamaian yang tak terlukiskan. Ia telah kehilangan banyak hal dalam perjalanan ini, termasuk masa mudanya dan kedamaian pikirannya. Namun, ia telah menebus masa depan bagi bangsanya. Rakyat Nuswantara bersorak-sorai, saling berpelukan di bawah terik matahari yang hangat, merayakan kemenangan atas malam yang panjang. Prabu Gajah Manggala mendekati Bima, meletakkan tangannya di bahu pemuda itu, dan berbisik, "Kau telah menjadi fajar itu sendiri, anakku. Namun, perjuangan belum benar-benar berakhir. Tanah yang rusak perlu diolah kembali, dan hati manusia yang terbiasa curiga dalam gelap perlu disembuhkan." Bima melihat sekeliling, menyadari bahwa cahaya matahari hanyalah alat, sementara tangan manusia yang harus bekerja untuk membangun kembali kejayaan. Ia melihat ladang-ladang yang mulai menghijau di bawah asuhan para petani, yang kini tidak lagi bekerja dalam ketakutan. Anak-anak kecil berlarian mengejar bayangan mereka sendiri, tertawa riang melihat fenomena alam yang baru pertama kali mereka saksikan. Sungai-sungai yang dulu membeku mulai mengalir deras, membawa air kehidupan ke desa-desa terpencil yang hampir punah. Bima menghabiskan sisa hidupnya sebagai pelindung manik surya, memastikan bahwa keserakahan tidak akan pernah lagi mencuri cahaya dari langit Nuswantara. Ia mengajarkan pada generasi muda bahwa kegelapan yang sesungguhnya bukanlah ketiadaan cahaya, melainkan ketiadaan rasa peduli terhadap sesama. Setiap tahun, penduduk mengadakan perayaan Nyepi Surya sebagai pengingat akan masa-masa sulit dan penghormatan atas pengorbanan para leluhur. Candi penantian kini berganti nama menjadi Candi Fajar Abadi, menjadi simbol persatuan dan keteguhan hati rakyat Nuswantara. Legenda Bima dan Manik Surya diceritakan turun-temurun, menjadi nina bobo bagi anak-anak, agar mereka selalu mencintai bumi dan cahayanya. Dunia kini penuh dengan warna, dari biru samudra hingga kuningnya hamparan padi yang siap dipanen. Namun, di balik keindahan itu, tersimpan pelajaran berharga, bahwa keseimbangan antara terang dan gelap harus selalu dijaga dengan bijaksana. Keangkuhan manusia masa lalu telah menjadi sejarah hitam yang tidak boleh terulang kembali di masa depan yang cerah ini. Bima sering duduk di tepi benteng di sore hari, melihat matahari terbenam dengan tenang, tahu bahwa ia akan kembali esok pagi. Ia tidak lagi takut pada malam, karena ia tahu malam hanyalah jeda sebelum fajar yang baru memberikan semangat lagi. Keris pusakanya kini tersimpan di museum kerajaan, bukan lagi sebagai alat perang, melainkan sebagai saksi bisu sebuah perjalanan suci. Nyi Ratih telah tiada, namun namanya tetap harum sebagai penjaga harapan di saat dunia sedang berada di titik terendahnya. Nuswantara tumbuh menjadi kerajaan yang lebih besar dan lebih kuat, bukan karena wilayahnya yang luas, tapi karena kekuatan mental rakyatnya. Setiap jengkal tanah yang dulu mati, kini telah menjadi saksi bahwa hidup akan selalu menemukan jalannya kembali, selama ada yang berani berkorban. Bima meninggal dalam damai di usia senja, dengan senyum yang tetap merekah, melihat matahari yang tetap setia terbit setiap pagi. Namanya terukir di setiap prasasti fajar, menjadi inspirasi bagi setiap jiwa yang merasa sedang terperangkap dalam kegelapan pribadinya. Langit Nuswantara tetap biru, airnya tetap jernih, dan tanahnya tetap subur, selama manusia tidak lupa cara bersyukur. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa meski malam terasa sangat panjang dan dingin, matahari tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu di balik cakrawala, menanti seseorang yang cukup berani untuk menjemputnya kembali. Jadilah cahaya di tengah kegelapan, dan jadilah fajar bagi mereka yang kehilangan harapan. Kerajaan tanpa fajar hanyalah sebuah kenangan pahit, sementara masa depan adalah naskah terbuka yang siap kita tulis
dengan tinta cahaya. Beristirahatlah dengan tenang, wahai para penjaga, karena tugas kalian telah selesai dengan sangat mulia. Semoga cahaya ini terus bersinar di dalam hati kita masing-masing selamanya. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel Narasi Sastra untuk kisah-kisah epik lainnya.